Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari Provinsi Kepulauan Riau ingin menyampaikan paparan tentang inovasi melaksanakan keterbukaan informasi publik. Kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa mengacu dan belajar dari tahun 2020, Provinsi Kepri dalam keterbukaan informasi publik masih cukup informatif. Di antaranya layanan publik, yaitu sistem informasi penilaian MTQ yang kami bangun. Kemudian kami juga membuat aplikasi web pemberdayaan keluarga di mana masih bersifat sebelumnya bersifat platform profil, cakupan terbatas, konten terbatas. Sekarang inovasi sudah berplatform aplikasi, cakupannya luas, konten lebih lengkap, dan kita melalui Instagram dan YouTube, Facebook. Kemudian aplikasi web Corona Kepri.Prov.Go.id. Kita juga setelah melakukan layanan keterbukaan informasi publik dalam masa COVID pandemi ini, kita memberikan layanan kepada seluruh masyarakat dan seluruh tingkat nasional bisa mengakses informasi yang terjadi secara real time, mulai dari yang aktif, yang terkonfirmasi, yang sembuh, yang meninggal. Kemudian kita juga membuat aplikasi web Kepri.Prov. Sebelumnya manual, fiturnya masih bersifat back office. Sekarang sudah menu dan fiturnya sudah display dan front office, dan itu bisa dipublish. Kemudian aplikasi web Kominfo. Juga kita memberikan inovasi di mana sudah bisa dipublish, bersifat front office, aktif, update, real time, dan langsung bisa diakses. Ada layanan bersifat bisnis, di mana kita telah membuat aplikasi yang namanya Si Jempol, itu untuk melayan seluruh investasi dan pengusaha yang ingin mengurus izin. Kemudian juga kita membuat layanan ASN dan administrasi pemerintahan, yaitu menyiapkan sistem informasi aktivitas presensi. Seluruh pegawai sudah menggunakan presensi atau absensi secara online, menggunakan mobile, handphone, baik Android maupun iOS. Kemudian kita juga membuat aplikasi Simanja untuk merekod semua kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan akan dinilai pekerjaannya baik setiap jam, setiap hari, setiap minggu, sampai bulanan, sampai tahunan. Kemudian Sijabat, sistem informasi jabatan. Masa jabatan, nanti seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, keahlian tertentu, tidak perlu lagi mereka secara tutup, tapi mereka secara terbuka dapat mengetahui posisinya di mana, dan itu lebih sifatnya terbuka. Kesemuanya itu adalah akan terangkum semua di dalam aplikasi PPID. Nah, ini manfaat inovasi secara umum seperti yang sebelumnya offline, tatap muka, sesudahnya online. Kemudian biaya transportasi, konsumsi sekarang dengan non-cost tanpa biaya. Kemudian boros waktu, waste of time, sekarang lebih hemat waktu dan dapat diakses oleh publik. Kemudian 6 high risk, risiko tinggi. Kemudian dengan inovasi ini lebih berisiko rendah. Strategi inovasi penyesuaian dengan aplikasi OSSS, risk based approach Kementerian Investasi seperti Si Jempol tadi kami menyesuaikan. Kemudian perizinan non perizinan terintegrasi dengan kabupaten kota. Dengan sistem ini, seluruh kabupaten kota dapat link langsung dengan Si Jempol. Kemudian rekapitulasi data secara real time, pengawasan secara efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana aplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pelayanan melalui pelatihan. Juga kami melakukan pelatihan kepada admin dan kepada yang mengoperasikan kegiatan dan aplikasi yang ada di masing-masing OPD. Pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan kondisi yang relevan. Kemudian nilai pembaruan, pelayanan perizinan non perizinan, Si Jempol, proses izin dengan jari melalui aplikasi. Pelayanan perizinan dan perizinan secara online. Menyediakan informasi publik, kita sudah menyiapkan di aplikasi PPID, juga kita sudah melakukan inovasi. Kita melakukan akses dengan menggunakan upload scan melalui barcode yang tersedia. Proses pelayanan informasi publik. Pertama membuka aplikasi Jempol, kemudian mengisi formulir dan mencetak bukti pendaftaran akun Si Jempol. Proses pelayanan perizinan, login aplikasi, ketik permohonan,
Kemudian lihat posisi berkas yang dapatkan digambarkan oleh sejempol. Kemudian cetak berkas. Kemudian cetak surat keputusan dan mengambil surat keputusan asli di DPM PTSP Provinsi Kepri. Proses penyebaran informasi. Bagaimana kita ketahui, kita sudah menyiapkan aplikasi untuk mendiseminasikan dan penyebaran informasi. Implementasi saat pandemi. Juga kita memberikan pelayanan tidak secara langsung dengan online, jadi tidak perlu datang ke tempat pelayanan perizinan. Kemudian aplikasi ini juga sangat relevan dengan kondisi pandemi. Kemudian melalui aplikasi ini masyarakat tetap mendapatkan informasi terkini yang berkaitan dengan perizinan dan informasi tentang COVID-19. Kemudian meningkatkan jumlah layanan saat pandemi. Nah, ternyata dengan kondisi pandemi ini ternyata pelayanan secara elektronik lebih meningkat. Sistem informasi penjurian yang berbasis web dengan sistem ini secara langsung dan terbuka, seluruh masyarakat dapat melihat secara langsung hasil yang diperoleh, termasuk peserta itu sendiri. Kemudian manfaatnya mudah, seperti kita sampaikan tadi, cepat, real time, transparan, berisiko rendah. Strategi inovasi, pengembangan fitur aplikasi berbagi pakai dengan badan publik lainnya. Proses penyebaran informasi publik juga kita menyiapkan informasi secara langsung. Terima kasih kami sampaikan inovasi keterbukaan informasi publik yang telah kami sampaikan dari Provinsi Kepri. Mudah-mudahan inovasi di 2021 ini dari yang sebelumnya telah kami melakukan inovasi-inovasi yang telah kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, akhirnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.